Perayaan Imlek tahun ini dirasakan berbeda oleh Sarwenda lantaran tahun ini tak lagi merayakan Imlek bersama papa tercinta yang sudah lebih dulu meninggalkannya menghadap Sang Pencipta. Namun Wendah yang tak ingin terus-menerus bersedih tetap berusaha merayakan Imlek meski hanya dengan keluarga dan tak semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Buat hari ini senang ngumpul bareng keluarga, nggak ada yang kayak gimana, nggak boleh ada perayaan terlalu bagaimana karena kebetulan kan Yeye belum sampai 1 tahun. Meski masih dibalut rasa kehilangan, Wendah tetap tak menghilangkan tradisi Imlek yakni bagi-bagi angpau. Kemarin sudah berdiskusi, boleh nggak kita bagi angpau atau dapat angpau? Karena kan ini tradisi ya. Boleh, tapi nggak boleh pakai angpau merah. Tak bisa menggunakan baju berwarna merah saat perayaan, namun Wendah rupanya tetap ingin tampil cetar saat photoshoot. Dengan menggunakan ala Cina berwarna merah, Wendah bersama Thalia dan Tania terlihat begitu mempesona. Tak hanya photoshoot, Wendah pun menggelar dinner family di sebuah restoran mewah bareng anak-anak, kakak, dan keluarga tercinta. Wendah pun menikmati menu khas Imlek diantaranya Fortune Cookies. Ada fortune cookies. Kita buka karena lapar. Bagus ya, pasti bagus. Begitupun dengan Tania dan Thalia yang tetap terlihat happy apalagi ada atraksi barongsai. Tak hanya itu, Thalia dan Tania pun juga antusias memberikan angpau untuk barongsai. Makan malam pun kian ramai dengan kehadiran Jordi Onsu yang disambut gembira oleh Tania dan Thalia. Hai sayang. Hai sayang. Cium angkau dong. Satu lagi. Gendeng. Hai sayang. Hai betul. Ayo kita yuk dulu. Kita yuk dulu. Di balik perayaan Imlek Sarwenda, netizen lagi-lagi mempertanyakan terkait ketidakhadiran Bertrand Peto alias Onyo yang tak terlihat saat acara makan malam. Onyo yang kini tinggal bersama Ruben malah memilih bermain bola bersama teman-teman selebriti. Lantas, apa yang dirindukan Onyo saat perayaan Imlek bersama Bunda Wendah dan adik-adiknya? Benarkah Onyo berharap bisa mendapatkan angpau di Imlek tahun ini? Pokoknya ngechat kemarin Bunda kalau misalkan nanti bisa ngerayain Imlek bareng karena sambil inget Yeyeh kan. Gitu. Jadi aku senang karena nanti bisa Imlek bareng. Keseruan perayaan Imlek juga dirasakan keluarga Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Uniknya saat dinner Imlek, Chelsea dan Glenn serta Nastusha dan Dante anaknya kompak menggunakan baju berwarna pink bukan merah yang identik dengan Imlek. Dan momen bagi-bagi angpau rupanya juga ditunggu oleh Nastusha dan Dante. Dengan membawa jeruk, Nastusha dan Dante secara bergantian meminta angpau kepada Glenn dan Chelsea. Sebelum diberi angpau, Glenn mendoakan anak-anaknya dan baru memberikan angpau. Jongki. Semoga kamu sehat terus, cepat besarnya, terus kamu juga pintar, diberkati Tuhan terus. Oke, sehat-sehat terus sayang. Wah, kayak Hulk. Ya, terus kamu happy terus. Sementara Erika Carlina dan Baby Andrew punya cara unik merayakan Imlek. Erika terlihat cantik menggunakan baju Cheongsam berwarna marun ungu dengan wig rambut pendek. Sementara Baby Andrew justru cosplay menjadi karakter animasi film pendek Pixar Bao. Erika mendandani Baby Andrew seperti bakpao atau dimsum makanan khas Tionghoa.
Berbeda dengan Erika, Nadi Jiwa Anggara dan Nada Jala Anggara, anak dari pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, terlihat menggemaskan dengan menggunakan baju congsam dan rambut diikat dua. Keduanya terlihat begitu lucu saat meminta angpau kepada Oma dan Opanya serta Nadine dan Dimas. Mama. Anjing. Yuk. Tak mau kalah dengan Nadi dan Nada, Miska Chandrawinata, adik dari Nadine juga antusias minta angpau lantaran dirinya belum menikah. Masih makan. Boleh. Orang tua mana yang tak bahagia mendapat kejutan ulang tahun dari anak-anaknya? Itulah yang dirasakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sama-sama berulang tahun pada 17 Februari kemarin. Raffi genap berusia 39 tahun, sementara Gigi 38 tahun. Keduanya mendapat kejutan dari Rafathar, Rayanza, dan Ranaima. Tak hanya kejutan, Rafathar dan Rayanza juga memberikan kado ulang tahun buat Papa Raffi dan Mama Gigi. Ya Ajeng ulang tahun ya. Happy birthday to Ajeng ulang tahun ya. buat papa. Jangan kasih tau dompet dulu. Ya gimana kan mau dibuka dulu. Kenapa kasih dompet? Wow, kenapa papa kasih Kadang dompet? kata papa dompetnya udah rusak. Dibeliin sama Makasih ya ayah. Jadi Itu mahal tau. Iya. Oh, tadi udah mau beli. Iya, Terus jadi sebelahnya. oh, tapi bagus. Jadi papa dikasih dompet sama tahu ya, ini. suka mama yang kayak baju tidur baju. Makasih ya Aja. Dia selalu bilang makanya kartu Elsa. Ini kartu Elsa. Aja beliin mama kartu Elsa. Makasih ya. Ya, Rafathar dan Rayanza memberikan kado berupa dompet branded, sementara buat Mama Gigi, kadonya piyama dan baju olahraga warna pink dari brand ternama, favorit Mama Gigi, yang dibeli Rafathar saat liburan di Singapura. Khusus buat kado orang tuanya itu, Rafathar dan Rayanza rela merogoh uang tabungannya hingga 100 juta rupiah. Dan inilah momen saat Rafathar mencari kado buat Mama Papa di Singapura. Kalau mau beliin yang branded, budget anaknya cuma 50 juta. Uang Rafathar semuanya Iya. Rayanza 50. 100 juta jadinya. Yang mana kanan kiri? Sama aja. Nah, ini L ini XL. XL. Yakin ah. Ya iyalah. XL. Raffi dan Gigi tentu sangat terharu mendapat kado dari anak-anaknya. Namun yang paling mengharukan buat Gigi adalah ketika tahu harapan yang ditulis Rafathar untuk kedua orang tuanya, yakni agar tak gengsian dan memberikan banyak adik. Usai mendapat kejutan dari anak-anaknya, mereka juga sempat merayakan ulang tahun di atas jet pribadi saat pulang ke Indonesia. Selamat ulang tahun Mama Papa, semoga sehat selalu, bahagia dan akur terus. Jangan gengsian bersama selamanya sampai akhir hayat. Jangan lupa mau ada yang banyak. I love you. So, Mama. Apa sih? Maaf Rafathar ya. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal ulang tahun, meski sudah lama pisah, Sandi Aulia dan mantan suaminya David Herbowo selalu kompak dalam urusan anak. 12 Februari kemarin, anak sematawayang mereka, Claire Herbowo, genap berusia 6 tahun. Keduanya pun membuat pesta meriah dengan nuansa ala negeri dongeng. Claire nampak bahagia dengan kehadiran kedua orang tuanya di hari yang spesial buatnya tersebut. Claire, happy birthday to my beautiful daughter Claire. We love you, Mommy Daddy, and God bless you. Sementara itu, berbeda dengan Sandi Aulia dan David Herbowo yang kompak rayakan ulang tahun putri mereka, Selfie Kitty justru merayakan ulang tahun ke-7 putranya Abizar tanpa kehadiran mantan suaminya Rangga Ilham. Meski begitu, Abi tetap happy bisa merayakannya bersama teman-teman sekolahnya. Apalagi ada Papa Roni, pria yang digadang-gadang bakal jadi ayah sambungnya. Alhamdulillah lancar, anak juga happy, terus tamu undangan semua teman-temannya juga happy banget. Temanya ini Roblox ya, sesuai dengan seragam kita hari ini. Anakku juga pakai Roblox, dia minta sendiri.
Kalau nggak datang iya, karena kan kemarin infonya dia ke Medan. Cuman kalau untuk acara ini aku juga tetap komunikasi. Kak Bija ada acara sama teman-temannya, teman sekolah, teman dekatku. Terus aku bilang sama dia kalau misalnya memang mau ada acara dengan Abizar ya boleh setelahnya. Sebaliknya di pesta ulang tahun Abizar, publik pun dibuat salfok oleh kehadiran Roni kekasih selfie. Tak hanya sekedar hadir, Roni juga memakai baju yang sama dengan Selfie dan Abi. Pria yang sudah 2 tahun jadi kekasih Selfie itu juga sudah dipanggil Papa oleh Abi. Lantas benarkah Selfie dan Roni akan segera menikah dalam waktu dekat ini? Ya kalaupun ini doain aja. Aku kan juga masih tahu Abizar biar sama aja manggilnya gitu kan. Kan toh anaknya juga mau juga kan manggilnya. Ya mudah-mudahan sih doain aja ya. Gimana? Iya, doa terbaik. Doa terbaik. Insya Allah kalau rezekinya ada, lancar, usahanya semuanya. Ya kita lihat sih tahun ini ya. Mudah-mudahan. Jelang Ramadan, tradisi ziarah kubur atau nyekar adalah bagian dari ritual tahunan umat muslim sebelum menjalani ibadah puasa. Itu juga dilakukan oleh pasangan Anissa Pohan dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Untuk sejenak merefleksikan diri, Anissa dan AHY nyekar ke makam ibunda tercinta Ani Yudhoyono. Bukan hanya keluarga Anissa, tampak adik ipar Anissa, Edi Baskoro Yudhoyono dan istri. Namun momen kali ini tampak berbeda. Aura Anissa yang sederhana terlihat mempesona lantaran baby bump Anissa yang semakin membesar mencuri perhatian warganet. Lantas benarkah Ramadan kali ini Anissa tetap menjalankan ibadah puasa? Anissa tetap terlihat sehat dan produktif di kehamilan keduanya meski usianya sudah masuk 44 tahun. Benarkah mantan model majalah kecantikan itu mendambakan anak laki-laki? Tak beda jauh dari baby bump Anissa Pohan, pedangdut Maulidia Octavia alias Via Valen juga tengah diselimuti kebahagiaan. Pedangdut asal Surabaya itu baru saja melangsungkan acara tasyakuran kehamilan anak keduanya sekaligus sebagai acara gender reveal. Momen penuh bahagia itu dibagikan Via yang akrab disapa dan sang suami Chefra Yolandi di sosial media pribadinya. Dengan perut buncit atau baby bump yang semakin membesar bikin netizen gemas. Acara syukuran calon bayi kedua Via begitu mewah. Via memilih nuansa hijau pastel terlihat lebih cantik membuat suasana semakin hangat. Dengan dekorasi penuh bunga dan hiasan balon-balon berwarna merah muda yang menandakan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya berjenis kelamin perempuan. Sebelumnya, Via sempat baby moon ke negara matahari terbit Jepang. Via terlihat amat cantik dengan aura bumil yang mempesona. Tak sendiri, dirinya juga diapit 2 jagoan, sang suami Chefra dan putra sulungnya Muhammad Rai dan Agam Al-Arifin yang senantiasa selalu siap menjadi garda terdepan dalam hidupnya. Alhamdulillah, selamat ya buat Mbak Via Valen dan suami tercinta yang segera akan dianugerahi anak kedua dan pastinya makin happy dong ya karena kan bakal punya anak wedok nih alias cewek. Nah sekarang sudah lengkap deh sepasang gitu ya dan pastinya akan menambah kebahagiaan keluarga kecil Via dan juga Mas Chefra. Tapi ini jadi penasaran pemirsa ya, kira-kira anak kedua ini mirip Mbak Via atau mirip sang suami nih ya? Tapi mau mirip siapapun juga, yang penting anaknya lahir dengan selamat dan sehat tanpa kekurangan apapun. Amin ya Allah, amin.
Amin. Oke pemirsa, selamat pagi semua, apa kabar? Seneng banget nih Bang Robi kembali akan spill dan juga kasih vitamin G alias gosip. Kita akan kasih cerita selebriti yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Ini yang lagi rame banget di sosial media. Ada Atta Halilintar dan juga Bunda Ashanty yang membuka suara terkait kabar katanya sih Loli alias Aurel Hermansyah tuh gak akur gitu dengan Ibu Geni Faruk alias emak mertuanya. Apa benar pemirsa? Simak selengkapnya setelah yang satu ini ya, tetap di obrolan seputar selebriti. Atta Halilintar akhirnya angkat bicara terkait sikap ibundanya Lenggo Geni Faruk terhadap istrinya Aurel Hermansyah di momen Tedak Siten putra Tori Halilintar dan Aliyah Mas Said. Entah benar atau tidak, Aurel dan anak-anaknya tak dianggap atau ini hanya framing warganet lantaran selama ini Aurel dan mertuanya tak pernah mesra. Ditambah beberapa kali momen penting yang dihelat Atta dan Aurel, keluarga Halilintar tak pernah hadir. Tapi perbedaan itu sangat mencolok ketika momen penting Aliyah Mas Said dan Tori Halilintar, keluarga besarnya selalu hadir. Bahkan warganet menilai jika Geni lebih sayang dengan Aliyah dan juga putranya. Meski beredar video Aurel seperti terasingkan di acara Tedak Siten, Atta dikonfirmasi ihwal kabar tersebut, membantah dan menepis semua berita yang viral di jejaring maya tersebut. Lantas, jika hubungan Aurel dan mertua perempuannya baik-baik saja, mengapa Atta memposting seolah menyiratkan jika ada perlakuan tak setara di acara itu? Nah, itu suka dikait-kaitkan aja. Jadi sebenarnya gimana Bang? Ada baik-baik aja semuanya, saling mendoakan, saling support, saling mendukung. Kalau semua baik-baik aja. Terus ya, juga dibandingin baik, sama Alia Bang semuanya gimana? Baik. Lantas benarkah ketidakakuran Aurel dan mama mertuanya itu sampai ke telinga Ashanty? Benarkah Aurel sempat berkeluh kesah kepada Ashanty atas perlakuan keluarga Gen Halilintar kepadanya? Aku nggak mau ngebahas sesuatu yang aku juga nggak ngerti ceritanya, aku nggak tahu beritanya, tiba-tiba kalian tanya kayak gini kan aku takut salah jawab ya. Intinya nggak ada lah mungkin yang hal-hal yang dibicarakan itu mungkin ada miss apa atau gimana tapi aku nggak bisa jawab karena benar-benar aku nggak paham apa yang kalian tanyain ya. Enggak, semuanya baik-baik aja. Semuanya baik, semuanya adil-adil aja, sehat semua. Pokoknya kedoaan yang terbaik buat semua. Sementara di tengah isu ketidakharmonisan antara Aurel dan mertuanya, Ashanty dan Anang Hermansyah justru tengah sibuk mempersiapkan pernikahan Azriel dan Sarah Menzel yang kabarnya bakal dilaksanakan usai perayaan Idul Fitri. Untuk menyusun rencana pernikahan, Anang dan Ashanty menghelat acara makan malam bersama keluarga Sarah. Ada yang tamu spesial juga nih Pak. Ada tamu spesial. Enggak tahu aku juga. Tamu spesial siapa? Nah itu aku juga belum tahu. Tamu spesial siapa? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tamu spesial siapa? Ada yang mana? Aku mau dinner hari ini karena menyambut tamu spesial dari 2 negara. Tapi orang juga Bu. Lihat, udah gede masih dipakai. Saya. Tante. Tambah ganteng dia lah. Tambah ganteng kan dia. Selamat ulang tahun. Banget. Ini ngapain makan? Spill dong, dikit dong. Yang tadi beli apaan sih? Habis beli apa? Yang video. Oh, itu ini. Datang acara. Oh. Tak hanya makan malam, Ashanty juga memberikan sekelumit kejutan ulang tahun untuk calon besannya, yakni Ibunda Sarah yang kebetulan tengah berulang tahun. Sontak saja momen tersebut semakin hangat. Birthday to you. Happy birthday. I wish you all the best. Sehat, panjang umur, sehat.
Seperti apa persiapan pernikahan Azriel dan Sarah? Benarkah Azriel telah menyiapkan cincin eksklusif berbalut berlian untuk mas kawinnya? Di tengah proses cerai dengan Ruli Anggi, Boyan memilih liburan dengan sahabat karibnya Anwar Sanjaya ke Pulau Sepa. Di pulau itu, Boyan dan Anwar tampak betul menikmati beberapa permainan, mulai dari snorkeling hingga rolling donut. Meski hanya sebentar, namun paling tidak Boyan bisa sedikit melupakan kesedihannya lantaran bahteranya dengan Ruli berada di tubir perpisahan. Sementara itu, Ruli dikabarkan sudah menghapus foto-foto Boyan di media sosial miliknya. Seperti apa dukungan Vincent dan kawan-kawan untuk Boyan? Pengalaman adalah guru terbaik, mungkin ini istilah yang tepat bagi musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo. Pria yang akrab disapa Onat baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik. Bukan lantaran kasus hukum, melainkan adanya perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan dirinya. Jauhnya pelukan hangat dan harus menahan rindu keluarga selama 3 bulan sempat dirasakan Onat lantaran harus menjalani rehabilitasi setelah sebelumnya terseret kasus narkoba. Setelah bebas rehabilitasi, suami dari baby Priscilia ini tak ingin menyanyiakan waktu lagi. Saat ditemui tim obrolan seputar selebriti, Onat mengungkap ingin mengembalikan momen bersama keluarga yang sempat hilang. Tak lupa, di momen Ramadan ini, Onat pun meminta maaf jika perbuatannya mengecewakan banyak orang. Contoh gue minta maaf banget, gue bukan contoh yang baik gitu. Istri gue sorry banget, jadi ikut-ikutan terlibat juga, sempet digosipin bla bla bla, gue minta maaf juga. Jadi kurang lebih gitu sih guys. Lantas benarkah demi membayar itu semua, Onat sampai rela cancel sejumlah job Ramadan dan berhenti sejenak dari gemerlapnya dunia hiburan demi bersama keluarga tercinta? Saya belajar dari kasus gue yang kemarin, ternyata keluarga itu penting banget. Waktu buat keluarga tuh nggak bisa dibeli berapapun harganya. Ternyata itu pelajaran yang gue dapet. Jadi Valentine ini gue maknai dengan kayaknya gue harus ngabisin waktu sama keluarga. Ya, Onat yang dulu dikenal malas dan pernah mengklaim kalau pengasuhan anak adalah tanggung jawab ibu, justru kini selalu ingin dilibatkan. Pria 36 tahun ini ingin lebih banyak quality time bersama istri dan kedua anaknya. Paling setiap kita jalan-jalan tuh dulu gue jarang ngajak anak, sekarang gue selalu ngajak anak gue. Lebih perhatian sama anaknya sekarang. Emang tadi apa? Tadinya ya cari uang ya gitu. Lama-lama kan ya sebenarnya yang paling penting kan bentuk kasih sayangnya dia sama anak-anak gitu kan yang paling penting, dan kehadiran dia as a dad gitu ya itu lebih penting gitu. Kali lah. Iya, gila. Pasti gue siapin waktu lah antar anak sekolah, pasti sekarang. Terus pasti sore ini kita main playground. Ya, pergi. Ada kerjaan. Udah nggak usah lah, udah banyak duitnya. Tak dipungkiri, perubahan sikap dari Onat ini dirasakan langsung oleh baby dan kedua anaknya, Juan Gianluca Leonardo dan Janera De Luca Leonardo. Sekarang anak gue tadi ngomong, papi aku mau bantuin papi kerja. Bagus gitu ya. Kamu aja yang cari duit, papi mau istirahat. Sekarang anak gue udah mulai nyadar kali ya. Iya, dia itu kerja gitu. Sekarang gue ikut. Pokoknya gue pengen bikin anak gue senang masa karena gue utang waktu kemana. Itu suka ngabisin duit saya. Gimana itu ceritanya? Kadang bisa tuh tarikan itu bisa sampai Inul Daratista benar-benar meradang. Gara-gara Mas Adam kecanduan nonton Dracin alias drama Cina, suaminya itu nekat menghabiskan uang sampai 5 juta rupiah. Inul mengetahui kebiasaan suaminya itu setelah melihat mutasi rekeningnya. Mas Adam itu suka ngabisin duit saya. Gimana itu ceritanya benar? Tak pikir itu pin bola apa sih Mbak? Kalau tulisan di tarikan bank itu kan ada pin bola apa gitu. Sampai aku cek tuh ke
ke bank ya, ini apa pengeluaran saya ini? Kok ada yang 9999, terus kok ada yang 499 drama box kayak gini-gini kan? Ini nih aku langsung setahun ini. Nah kayak gini kan nggak ada tarikan ya, tiap bulan tuh. Kadang bisa tuh tarikan itu bisa sampai 5 juta. Melihat tagihannya membengkak, tentu Inul terkejut, apalagi setelah dicek Mas Adam tidak nonton full tiap episodenya. Padahal Inul sendiri juga menyukai Dracin, tapi ia tak sampai membayar sebesar Mas Adam. Kebiasaan Mas Adam ini bisa bikin Inul bangkrut. Aku juga ngikutin Mas Adam, tapi ngikutinnya banyak, dia nggak ngerti. Aku bilang gini, jangan buang-buang duit ya. Kalau mau buang sekalian setahun gitu 2 juta udah selesai kan. Mending yang setahun udah 999 sejuta gitu kan. Ini enggak Mas Adam itu. Oh, filmnya nggak cocok, ganti lagi, bayar lagi. Ya itu yang bikin habis itu duit. Meski mengaku kesal dengan kebiasaan Mas Adam, hal itu tak sampai mengganggu keharmonisan rumah tangga Inul dan Mas Adam. Karena Inul punya cara meredam konflik yang terjadi di antara mereka. Buat sama Mas Adam itu jarang sekali, setahun sekali juga belum tentu. Karena setiap kali kalau udah ngomongnya udah mulai nggak enak gitu, aku pergi. Paling ke dapur masak gitu. Ternyata pemirsa, Mas Adam Suseno dengan kumis jantannya juga sama aja kayak bapak-bapak komplek di luar sana ya. Lagi kecanduan itu loh nonton Dracin alias drama dari negeri China sana. Sampai nih bikin Bunda Inul tuh kesel banget pemirsa. Ya gimana nggak kesel sih Mas Adam, gimana toh yo? Ini uang jutaan rupiah melayang gitu aja nih buat nonton Dracin. Mas Adam. Piye itu kumisnya makin tebel banget ya. Tapi mau gimana lagi, Dracin emang bikin penasaran banget ya pemirsa ya. Bikin addiction gitu, ketagihan banget. Kalau udah nonton nih walaupun alurnya sih udah ketebak, gitu lagi, CEO lagi, ini lagi gitu. Tapi tetap aja kita nggak puas kalau nggak sampai endingnya. Nah jadi penasaran sih ya, apakah setelah ini Mas Adam kapok nonton Dracin lagi? Ya kira-kira gimana nanti kita tahu aja nih. Lebih bijak aja gitu Mas Adam biar Bunda kagak merong-merong lagi alias marah-marah. Selanjutnya pemirsa, aduh yang ini penuh dengan kejutan banget ya. Nggak ketahuan nih kapan pacarannya, tiba-tiba aja kakak Ayushita tiba-tiba posting gitu foto pernikahannya dengan General Situmorang. Paling the best dalam menyimpan rahasia dan juga hal pribadi ya. Nah kalau pengen tahu kabar selengkapnya sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba salah satu personil bukan bintang biasa alias BBB, Ayushita bikin geger jagat maya tanah air. Di laman foto berbaginya, Ayushita memposting beberapa foto bersama dengan seorang musisi sekaligus basis band bara suara, Gerald Situmorang, dengan mengenakan busana pernikahan serba putih. Tak ada caption menonjol dalam unggahan foto tersebut. Namun yang tertulis hanya 18 Januari 2026. Publik menebak jika pernikahan Ayu dan Gerald dihelat pada tanggal tersebut. Tak ayal, postingan itu pun langsung diserbu ucapan selamat dari sederet selebriti. Tentu saja pernikahan Ayu dengan Gerald membuat kaget halayak. Pasalnya, Ayu tak pernah mengumbar ihwal asmaranya ke publik. Namun sejatinya, Ayu dan Gerald sudah berteman sejak lama ketika Gerald menjadi salah satu personil band pengiring Ayu saat menyanyi. Lantas benarkah tak pernah mengunggah kehidupan asmara lantaran Ayu trauma akan masa lalu? Kayaknya aku udah cukup sering deh. Tapi lagian kalau keseringan juga aku tuh suka ngerasa kayak apa serunya sih buat mereka. Gerald bukan orang baru di dunia musik tanah air. Gerald merupakan musisi yang kerap menciptakan lagu-lagu hits untuk penyanyi terkenal di antaranya Raisa. Ayu,
Hebat banget loh, kita semua kaget loh ini. Tapi ya, kita juga happy kok, tenang aja. Kita happy dan mendoakan yang terbaik buat kalian berdua ya. Dan pemirsa, alhamdulillah ya, Ayushita akhirnya menemukan pendamping hidupnya yang ternyata nggak jauh-jauh juga dari dunia hiburan tanah air. Dan ini namanya jodoh, emang pasti ketemu gitu pemirsa ya. Kita nggak ada yang tahu pokoknya. Tapi yang jelas kita doakan semoga pernikahan Ayu dan juga Abang Gerald bahagia selamanya dan langgeng terus sampai nanti tua ya. Amin. Oke pemirsa, terus saksikan obrolan seputar selebriti ya dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi. Sekali lagi jam 7 pagi. Untuk sementara aku Robi Purba pamit undur diri dan have a nice day.